Kisah Saro si gadis rajin. Hebat sekali. Kau Tolong aku. Maka tanggung sendiri akibatnya. Pada suatu ketika, tinggallah sepasang suami istri di desa yang kecil. Mereka masing-masing memiliki anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Namun, anak mereka berdua memiliki sifat yang berbeda. Satu gadis pemalas dan satu lagi gadis yang rajin. Aku adalah wanita tercantik di desa ini. Anakku Sari, lihat, ibu membelikanmu pakaian baru loh. Benarkah, Bu? Wah, warnanya cantik-cantik sekali. Terima kasih banyak ya, Bu. Hei, Saroh, mau sampai kapan kau menyiram bunga-bunga itu? Dari tadi belum selesai juga. Mau sampai rumah ini tenggelam karena kau siram air baru kau akan berhenti. Cepat masuk dan bersihkan rumah ini. Tapi, Bu, bukankah tadi pagi aku sudah membersihkan dapur, mencuci piring dan juga menyapu? Jangan membantah ya. Kau lihat saja sana ke dapur, baru kau boleh komentar. Iya, Bu. Ya Tuhan, mengapa bisa cucian piring menumpuk lagi sebanyak ini ya? Mereka hanya berdua saja, tapi sebanyak apapun makanan yang kumasak, tidak pernah cukup untuk mereka. Habis ini aku harus memasak, pasti makanan di meja sudah habis. Saro akan melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya dan tidak pernah merasa lelah. Abah yang menyaksikan semuanya merasa kasihan. Hatinya sakit melihat putrinya selalu melakukan pekerjaan yang melelahkan setiap hari. Namun, ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Saroh, kau tahu, Abah sangat menyesal. Aku tidak bisa memberimu apapun. Abah kira dengan menghadirkan ibu baru untukmu akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Tapi malah menjadi seperti ini. Maafkan Abah ya. Tidak apa-apa, Abah. Tidak ada yang perlu disesali. Kau sudah tulus menyayangi dan mencintaiku sepanjang hidupku sampai saat ini. Jadi, sudah saatnya aku yang akan menjagamu dan memastikan Abah selalu sehat. Aku akan membalas budi kepadamu, Abah. Kurasa ini masa-masa sulit kita, Bah. Aku ingin sekali mencari pekerjaan di luar dan menghasilkan uang. Tapi kau mau kerja apa, Saroh? Apa aja, Bah. Yang penting aku bisa menghasilkan uang. Benar juga ya. Kenapa aku tidak terpikir seperti itu? Selain dia bekerja di rumah, bukankah bisa kusuruh dia untuk bekerja di luar dan menghasilkan uang untukku? Apakah Abah sudah minum obatnya? Sudah. Hebat sekali. Kau benar, Saroh. Kau tahu kan abahmu ini sering sakit-sakitan? Dia tidak bisa lagi menafkahi kita semua. Apalagi harga obatnya itu sangat mahal untuk dibeli. Kau harus menggantikan abahmu untuk mencari uang. Beraninya kau. Jangan membuat keputusan semaumu, Sumi. Mengapa kau tidak menyuruh putrimu saja yang bekerja? Kalian tahu sendiri kan, anakku tidak biasa bekerja. Anakku itu cantik dengan jari jemari lentik dan kaki yang mungil. Dia akan kehilangan pesonanya jika dia bekerja. Sedangkan putrimu Saroh ini tidak cantik. Jadi, membiarkannya bekerja di luar tidak akan masalah. Lancang kau, Sumi. Tidak apa-apa, Abah. Aku memang ingin bekerja. Lagi pula, ibu juga sudah mengizinkan. Coba lihat dirimu,
Sekarang kau tidak berguna. Kau hanya bisa diam dan tidur di kamar seharian. Siapa lagi yang akan bisa membiayai kehidupan kita kalau bukan Saroh? Menjadi pembantu di rumah orang kaya pun lumayan mendapatkan uang. Abah jangan khawatir. Kau sudah mendidikku dengan baik. Aku tahu semua pasti akan baik-baik saja, Bah. Baiklah nak, kalau itu memang sudah niatmu. Iya, Abah. Keesokan harinya, Saroh bangun pagi sekali. Dia sangat bersemangat mencari pekerjaan di keluarga kaya. Tetapi dengan tega, ibunya tidak memberikan makanan sedikit pun untuk Saroh makan. Tidak ada jatah makanan untukmu sebelum kau pulang kerja dan mendapatkan uang untukku. Tapi Bu, Selamat jalan dan semoga kau beruntung, Saroh. Jaga dirimu baik-baik, Saroh. Dan ingat, jangan pernah berkata tidak pada setiap orang yang kau temui jika mereka butuh bantuanmu. Jadilah orang yang baik dan rajinlah bekerja. iya, aku mengerti, Abah. Saroh pun berangkat memulai perjalanan mencari pekerjaan dengan semangat dan senang hati. Baru kali ini aku merasakan kebebasan. Semakin jauh kakiku melangkah, semakin terasa runtuh satu persatu beban yang membelenggu. Tapi, Abah, aku harus segera mengumpulkan uang untuk membawa Abah berobat, membangun rumah yang sederhana, dan hidup tenang bersama Abah. Ya, tekadku sudah bulat. Nenek, ada apa? Mengapa bisa gerobaknya terperosok di lumpur begini? Iya, entahlah. Beginilah kalau sudah tua. Penyakit pikunya parah sekali. Bagaikan peribahasa seperti keledai yang masuk di lubang yang sama. Padahal aku sudah tahu jalan ini berlumpur, tapi masih tetap saja terperosok. Biar aku bantu ya. Oh, terima kasih ya nak, aku tertolong. Iya, Nek, sama-sama. Nenek hendak kemana? Aku hendak pergi ke ladang. Kebetulan aku sedang panen sayuran. Maukah kau ikut nak? Nanti nenek kasih sayuran yang segar untuk kau bawa pulang. Wah, kau sangat baik, Nek. Aku sangat mau ikut. Tapi aku tidak bisa. Aku harus melanjutkan perjalanan ke desa sebelah untuk mencari pekerjaan. Oh, sayang sekali. Ya sudah, semoga kita berjodoh untuk bertemu kembali ya nak. Iya, Nek. Kau mau kerja apa nak? Belum tahu, Nek. Aku baru saja ingin mencari pekerjaan. Oh, sebenarnya aku tidak yakin apakah kau tertarik dengan pekerjaan ini. Tapi rumah besar yang di ujung sana sedang mencari seorang pembantu untuk bersih-bersih di rumahnya. Benarkah, Nek? Aku tidak merasa keberatan atau malu dengan pekerjaan itu. Aku sudah terbiasa melakukan pekerjaan bersih-bersih di rumah. Memasak pun aku bisa. Karena aku gadis yang rajin, Nek. Kalau begitu kau harus segera pergi sana sebelum ada yang mengambil pekerjaan itu. Iya, terima kasih ya, Nek, atas informasinya. Kalau begitu, aku pamit dulu ya, Nek. Iya, semoga kau beruntung ya nak. Kau adalah gadis yang baik dan rajin. Aku yakin kau pasti akan memiliki semuanya. Ketika di tengah perjalanan, Saroh bertemu dengan pohon tua yang kering. Ia merasa sangat heran melihat pemandangan sebuah pohon tua yang mengering dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang dan hijau. Hah? Aneh sekali. Mengapa hanya pohon ini saja yang mengering? Padahal pohon lainnya tumbuh dengan subur dan lebat. Tolong Hah? aku. Kau? Kau pohon? Tapi mengapa bisa bicara? Iya, zaman dulu aku adalah pohon yang dikutuk.
Hanya gadis yang baik yang bisa membantuku menumbuhkan daun-daunku kembali. Gadis baik, bisakah kau bantu aku merapikan ranting-rantingku yang tidak berguna? Tolong, patahkan saja rantingku agar aku bisa tumbuh dengan daun yang lebat. Aku mohon. Baiklah, aku akan mencoba membantumu. Aku akan memberikanmu air. Airmu sekarang sudah habis untukku. Bagaimana denganmu jika kau kehausan di jalan? Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Sekarang kau lebih membutuhkan air ini. Oh, mengapa kau baik sekali padaku? Karena Abah mengajariku, janganlah berkata tidak untuk selalu menolong siapapun yang kutemui. Abahmu beruntung sekali mempunyai gadis baik sepertimu. Baiklah, tugasku sudah selesai. Aku lanjut jalan lagi ya, pohon tua. Iya, silakan Nona. Semoga kita bertemu kembali dengan daunku yang sudah lebat. Iya. Wah, rumahnya besar sekali. Tapi terlihat seperti rumah di zaman kuno. Aku tidak yakin, tapi aku harus mencobanya. Selamat siang. Maaf mengganggu. Apakah Nyonya adalah tuan rumah ini? Iya, benar. Aku pemilik rumah ini. Ada apa ya? Maaf, aku dengar Nyonya sedang mencari seorang pembantu untuk bersih-bersih rumah. Apakah itu benar? Hah? Bagaimana kau tahu? Iya, tadi tidak sengaja ada seorang nenek yang kutemui di jalan dan memberitahukannya kepadaku. Hah, nenek itu selalu mendahuliku. Apakah Nyonya mengenal nenek itu? Tidak. Jadi apa maksud kedatanganmu kemari? Kalau diizinkan, aku berniat bekerja di rumah Anda, Nyonya. Hah? Benarkah? Kau tidak takut padaku? Apa yang harus ditakutkan, Nyonya? Kau cantik dan aroma tubuhmu sangat wangi. Persis seperti bunga melati yang mekar di musim semi. Kau pandai sekali mengambil hati orang lain. Tidak, Nyonya. Aku tidak berani berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Oke, baiklah. Kau boleh bekerja di rumahku. Ah, terima kasih sekali, Nyonya. Aku akan bekerja dengan rajin dan tidak akan mengecewakanmu. Oh iya, aku belum tahu. Siapa namamu? Namaku Saroh, Nyonya. Oh, Saroh. Kau boleh memanggilku Nyonya Malika. Dengarkan baik-baik. Aku ingin memberitahukanmu satu hal. Bekerja di tempatku sangatlah gampang. Rajinlah bekerja, membersihkan semua ruangan di rumah ini. Dan siramilah bunga-bungaku. Tapi ada satu ruangan yang tidak boleh kau bersihkan. Jangankan untuk membersihkan. Menyentuh pintunya saja tidak boleh jika tidak ada perintah dariku. Iya, Nyonya. Aku tidak akan melanggar perintahmu. Kalau boleh tahu, ruangan yang mana yang Nyonya maksud? Ikut aku. Lihatlah, di sini ada 3 ruang kamar. Kamar yang pertama dan kamar yang ketiga bisa kau bersihkan. Tapi untuk kamar kedua atau yang di tengah, kau tidak boleh memasukinya. Biarkan saja kamar itu selalu dalam posisi tertutup. Jika kau melanggar semua yang kukatakan, maka tanggung sendiri akibatnya. Iya, Nyonya. Aku tidak akan melanggar perintahmu. Bagus, silakan kau mulai bekerja.
Saroh pun mulai melakukan pekerjaannya. Dia memulainya dengan menyapu setiap ruangan yang ada. Dia sangat rajin dan sangat telaten dalam membersihkan setiap sudut ruang di rumah itu. Semua debu dan kotoran tidak luput dari pandangannya untuk dibersihkan. Dia melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan mengabaikan rasa lelahnya. Hari demi hari pun berlalu. Saroh tidak pernah berubah. Ia tetap bekerja dengan rajin dan semangat yang membuat Nyonya Malika sangat percaya kepadanya. Hingga tak terasa, 1 bulan pun terlewati. Selamat siang, Nyonya Malika. Ini aku bawakan buah-buahan. Siang-siang begini, bukankah enak makan buah yang segar? Iya, taruh saja, Saroh. Selama aku di sini, aku perhatikan Nyonya gemar juga ya menanam bunga. Sama seperti aku. Tapi bunga di rumahku tidak sebanyak yang Nyonya miliki. Benarkah? Kau tahu, Saroh, sejak kecil aku sangat menyukai keindahan bunga. Apalagi mereka semua memiliki wangi yang khas. Nyonya lebih menyukai bunga yang mana? Semua jenis bunga aku suka. Tapi jika memilih, aku lebih suka bunga mawar. Nyonya, setauku seseorang yang menyukai bunga mawar, itu artinya Nyonya Malika adalah wanita yang mandiri, teguh pendirian, dan selalu ingin semuanya terlihat sempurna. Dan biasanya selalu penuh dengan cinta dan keromantisan. Benarkah aku seperti itu, Saroh? Bukankah selama ini aku terlihat aneh dan tidak bersahabat? Tidak, Nyonya. Jika Nyonya Malika seperti itu, aku mungkin tidak akan bertahan bekerja di sini. Nyonya orang yang baik. Nyonya, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Iya, katakan saja. Aku sudah bekerja selama sebulan ini. Aku sangat rindu sekali dengan abahku. Jika Nyonya mengizinkan, bolehkah aku pulang untuk beberapa hari untuk menemui abahku di rumah? Oh, silakan, Saroh. Kau kan masih memiliki keluarga. Jadi sudah seharusnya sesekali pulang untuk menjenguk keluargamu. Terima kasih banyak, Nyonya. Kalau begitu, hari ini aku akan siap-siap untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Ayo ikut aku ke dalam. Aku ingin memberikan sesuatu untukmu. Kau sudah bekerja dengan rajin di rumahku. Hingga semua perabotan di rumah ini tertata dengan rapi. Jadi, tidak mungkin aku membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Ayo, kita ke ruang atas. Nyonya, mengapa kita ke kamar nomor 2? Bukankah kamar ini tidak boleh dibuka? Kamar ini boleh dibuka jika aku yang mengizinkan. Hah? Mas. Kenapa? Kau kaget bukan melihat kilauan emas banyak ini? Yah, ini adalah hartaku yang tak akan pernah habis 7 turunan. Itulah alasannya aku tidak mengizinkan siapapun membuka pintu ini. Karena kau gadis yang rajin dan sudah bekerja dengan baik di rumahku, sana, ambillah. Tapi Nyonya, Apalagi yang kau pikirkan? Cepat, ambillah emas-emas itu sebanyak yang kau bisa, sebelum pintu ini kututup kembali. baiklah Nyonya. Aku sangat berterima kasih sekali atas kebaikanmu, Nyonya. Aku janji, aku akan cepat kembali bekerja setelah bertemu abahku. Iya, pulanglah Saroh, hati-hati di jalan ya.